Terus selain itu ya, sebelum sampai ke sana saya mau apa ya? Kemarin saya masih punya janji dari pertanyaannya Mbak Nuriska ya untuk yang apa namanya itu inventory. Ya saya mau undur lagi kok, saya kasihan supaya apa teman-teman juga bisa prepare dari sekarang kalau misalkan mau mengerjakannya. Langsung aja kita coba ya. Oke, Farah. Oke, jadi tampilannya kalau saya ini ya pakai yang offline. Ini offline sih masih oke ya. Yang online kemarin itu pakai yang Human Capital Management itu memang online karena hubungannya sama rekrutmen. Nanti kan ada website-websitenya ya, jadi lebih bisa banyak hal yang dilakukan lewat online. Tapi kalau yang saat ini offline pun oke sih. Online oke, offline juga oke. Jadi saya pakainya yang offline dulu untuk yang point of sales. Jadi tetap teman-teman nanti saya point of sales sama inventory ya tambahannya. Ada gitu. Jadi kalau point of sales saya nggak perlu bahas panjang-panjang karena memang sudah ada di videonya. Jadi harapan saya teman-teman lihat aja videonya. Ya, karena kita masih ada materi yang lain juga. Jadi sedikit ini lebih saya skip, nggak kayak yang awal tak mulai karena cukup mudah sih. Saya rasa cukup mudah melakukan point of sales. Dan juga kalau ini itu sebenarnya bagus sih kalau teman-teman memang punya toko mungkin atau yang lain itu bisa teman-teman gunakan juga sih, lebih enak daripada teman-teman manual kan, daripada beli mesin kasir dan seterusnya, bisa pakai ini lah ya kayak gitu ya. Jadi masih sangat mudah untuk dicoba, hanya saja mungkin kemarin teman-teman kan agak bingung waktu ini saya tambahkan memang dengan inventory karena cocok banget sih kalau point of sales kita gabungin sama inventory itu cocok banget ya. Cocoknya seperti apa langsung aja kita lihat di inventory. Point of sales nggak saya bahas. Oke. Kalau inventory kayak gini teman-teman tampilannya inventory ya. Inventory di sini otomatis ya, di sini ada receipt, terus kemudian delivery order sama post order. Ya, receipt itu ibaratnya kan kalau kita inventory ya seperti kemarin kata supply chain ya. Supply chain berarti kan kita order material, terus kemudian kita produksi ya sampai terakhir jadi barang jadian ya gitu ya. Nah, kalau di inventory kan berarti di perusahaan itu ibaratnya. Nah, perusahaan itu kan barangnya kan nggak mungkin semua dari barangnya dia kalau kita bahas supply chain ya. Mesti barangnya juga ada dari supplier lain dan seterusnya lah. Seperti itu mau masuk ke tempat kita itu kita sistemnya itu di receive dulu. Ya, jadi kita terima dulu stoknya apa, kita input ke sistem kita dan nanti produknya di tempat kita itu nanti nambah. Yaitu di menu ini, resep ini. Jadi model-modelnya kan chip ini ya, Kanban seperti biasa ya, ini tampilannya itu kayak gini. Jadi khasnya Odoo itu memang visualisasi seperti ini. Ini oke sih, ini karena memang prinsip-prinsip yang nanti kita bahas itu salah satunya yang Toyota itu juga kayak gini. Memang kita harus tervisualisasikan dengan baik, itu salah satunya. Di sini kan ada kan langsung LED-nya berapa, ya LED telatnya berapa, back order-nya berapa, BU-nya berapa. Itu terlihat dari sini. Nah, itu sebenarnya salah satu konsep yang ada di Toyota sebenarnya. Oke, itu resep itu ibaratnya kalau ada barang. Terus kemudian delivery order itu ibaratnya kalau misalkan tempat kita itu mau kita delivery, ya delivery misalkan ke customer. Kalau teman-teman kemarin mungkin ingat waktu praktek penjualan yang awal-awal dulu menggunakan Odoo kan ada pilihan itu by order quantity atau by delivery order. Masih ingat ya? Iya, Pak. Nah, kalau teman-teman pilihnya delivery order, nah itu kayak gini teman-teman. Teman-teman harus install inventory, dan nanti itu ada tampilan kayak gini itu yang perlu di delivery dulu mana. Kalau nggak di delivery itu nggak bisa di closing, bisa di invoice dan seterusnya ya. Jadi harus di deliver dulu, ibaratnya kayak gitu. Oke, ini tampilannya. Kalau kemarin teman-teman setting invoice-nya kayak gitu. Ini delivery order. Oke. Terus kalau post order itu adalah POS, itu point of sales order. Jadi yang ada di point of sales itu nanti juga muncul di sini. Apa prosesnya apa? Misalkan di sini sih lebih misalkan kita transfer. Jadi ibaratnya kayak gini. Bagusnya di sini itu di sistem inventory itu selain kita terima barang antar yang kita barang, kalau cuma di satu toko kan cuma resep terus kemudian kita deliver udah selesai inventory sebenarnya kayak gitu toh.
Nah, tapi di Odoo ini kan lengkap. Kita misalkan punya toko lain itu kita ada tampilan otomatis ini post order ini. Artinya yang ada di point of sales tempat manapun yang ada di tempat kita, kalau misalkan kita setting di warehouse-nya ini, ya nanti itu muncul semua warehouse-nya kita ada di mana, ya terus operation tipenya kita apa, ya bisa tambahkan juga misalkan di sini kita create, ya operation tipenya misalkan post order dari cabang mana, ya, dan seterusnya itu kita bisa buat sedemikian rupa sehingga kita mudah kalau untuk melakukan cek kondisi yang ada di tempat kita kayak gitu ya. Terus selain itu post order di sini itu kelebihannya juga, selain ada post order itu ada tampilan atau ada ibaratnya apa ya, aktivitas kita bisa melakukan transfer stok. Itu sangat wajar sih kalau di supply chain ya, antar misalkan cabang A, cabang B sering tukar-tukaran barang, ya karena memang ada produknya yang sering secara MAD ya, monthly average demand-nya itu tinggi. Antara cabang A sama B, misalkan A memang kebetulan habis, benar-benar habis, dia bisa pakai metode transfer ini, karena mungkin bisa lebih cepat daripada dia harus nunggu shipment dari pusat ya, untuk ngasih barang ke tempat dia. Jadi ini tuh kayak nanti bisa kita modelnya transfer ini loh, transfer dari produk dari satu lokasi ke lokasi yang lain kayak gitu. Ya. Jadi ini nanti yang saya praktekkan yang sederhana dulu saja, enggak. Karena sebenarnya ini banyak sih kalau misalkan mau dipraktekkan, ini banyak banget dan nggak selesai kalau misalkan kita praktekkan semua. Jadi yang mau saya sampaikan dasar dulu, jadi paling nggak teman-teman dari post tadi bisa sinkron dengan yang inventory-nya secara sederhana. Oke. Nah, awalnya kalau inventory ini kan hubungannya kan sama produk ya teman-teman. Kemarin kan teman-teman udah buat produk juga pastinya kan, di manapun waktu pembuatan awal pun teman-teman juga buat produk kan. Nah, produk sama produk varian ini saling nge-link antara satu bagian modul ini dengan modul yang lain itu jadi satu. Jadi di inventory nggak buat lagi, di mana nggak buat lagi kan, nggak kayak gitu kalau konsepnya ERP ya. Jadi satu untuk semuanya. Jadi ini langsung link satu dengan yang lain. Kita langsung cek produknya ya teman-teman ya. Produknya ini kan nge-link ya teman-teman ya. Ini yang memang sudah ada di tempatnya teman-teman semua. Contohnya ini kayak gini. Oke. Nah, seperti biasa teman-teman bisa buat dari sini kan. Create misalkan ya, kita create produk dari sini. Oke, Mbak Nuriska request produk apa? Makanan, Mbak. Makanan apa, Mbak? Donat aja, Pak. Ada tulisannya. Gimana, Pak? Nggak kedengeran, Pak? Itu tulisannya kayak gini. Iya, Pak. Donat lah ya. Oke. Nah, buatnya kan kayak gini ya. Pertama buat produk dulu, teman-teman cek kan ini tipenya apa kan, consumable, storable, dan seterusnya. Ya kayak dulu lah biasa. Terus teman-teman buat sales price-nya berapa. Donat harganya berapa, Mbak Nuriska? 10.000 aja, Pak. 10.000. Oke. Ini kita buat ada teksnya lah ya. Kayak gitu, yang lain ini company-nya San Francisco aja lah. Oke, kita buat kayak gitu, gak ada serap-serap varian, nggak usah lah kosongin. Ini udah biar order, baik order quantity aja ya teman-teman, nggak usah ribet sampai deliver quantity, kayak gitu. Nah ini point of sales ya teman-teman, aktifkan kan, available in post dulu kan, dicentang dulu. Ya, jadi nanti available di postnya, lah nanti dicek kategorinya masuk kategori mana. Jadi kalau di point of sales kan teman-teman nanti buat masuknya kategori apa supaya muncul di point of sales-nya kan. Berarti itu masuknya adalah di food. Oke ya, food kayak gitu ya. Oke, udah gini aja. Nah, purchase ini biar gini aja nggak masalah. Nggak inventory. Oke. Inventory udah biarin kayak gini karena ini hubungannya sama inventory-nya loh. Kalau dari operation berarti nanti bagaimana routing untuk replenish ordernya, ya ada penambahan ordernya dan seterusnya, lead time-nya. Misalkan ada hubungannya operation kalau misalkan mau dibuat. Tapi kalau enggak ya kita kosongin aja lah. Kalau logistik ini berarti hubungannya sama kayak misalkan kita pengiriman kayak gitu ya dan seterusnya. Jadi mungkin kemarin Mbak
Mbak Nurisnya bingung ya di sini volume. Iya, ini Pak, meter kubik ini, iya. Ya, jadi ini logistiknya Mbak, bukan jumlahnya dia dan seterusnya, bukan. Jadi ini hubungannya sama logistik saat misalkan nanti itu biasanya untuk pengiriman gini loh. Ini tuh beratnya berapa kilo ya kan, volumenya itu berapa volumenya supaya nanti pas misalkan kita kirim melalui logistik ya, misalkan nanti pas kita pengiriman itu tahu dimensinya gitu loh. Di sini sebenarnya. Jadi kan kita nggak butuh itu kan, jadi ini kita kosongkan aja. Nah, terus nanti stoknya di mana Pak? Nah, nanti saya tambahkan stoknya di mana itu ada. Oke. Terus ini ada foto lah ya, kita cari donat. Kita tambahkan biar agak menarik. Save. JPEG. Udah seperti ini dulu awalnya, terus kita save. Apa ini? Oke, udah ya. Udah habis itu, oh ya ini consumable ya. Bentar. Ini kayaknya harus storable. Kalau consumable nanti kadang-kadang nggak ada ini. Apa beda tipenya harus storable, yang ini yang kita jual ya, jadi kita save dulu. Oke, nah nanti kan tampilannya kayak gini teman-teman dari awal ya, di awal di master product. Oke, donat tadi mana? Oke, ini ya, price-nya 10.000, unitnya belum ada. Unit itu hanya on hand ini loh teman-teman. Istilahnya itu on hand, kalau istilahnya di supply chain itu on hand istilahnya. Jadi on hand itu maksudnya barang yang ada di tempat kita, yang saat ini ready itu berapa, itu istilahnya on hand. Kayak gini, jadi kita lihat lagi. Nah terus cara nambahnya gimana Pak produknya? Kita bisa edit, terus kita tambahkan, kita klik on hand di sini. Kita tambahkan secara manual dulu di sini ya. Nah, terus kita create, kita buat kuantitinya berapa. Misalkan kuantitinya 100 gitu aja lah. Oke. 100 sudah, gitu aja kita save. Oke, udah kayak gitu, kita kembali lagi lah, ini on hand-nya 100. Ya, otomatis dia forecast-nya juga 100, jadi intinya on hand-nya di tempat kita itu barangnya ada 100. Ini bukan 100.000 ya, ini 100, ini memang 003-nya ini ada settingannya sih memang. Jadi ini 100, tapi ini 100 lah. Terus habis itu kan kita udah punya ini produk donat ini, kita coba sekarang di point of sales-nya. Nah, sekarang coba di point of sales, misalkan ini kita resume aja lah. Oke, kita pilih misalkan di sini. Ya, kita tadi, misalkan ada customer mau beli donat. Misalkan 10 lah ya kuantitinya. 10. Oke, plus tax berarti 110.000, udah gini aja kita bayar. Ini kan dibayar pakai cash, bayarnya berapa? 120.000. Uangnya 150.000 misalnya. Kan kembaliannya 40.000 kan. Kayak gini udah semua oke, nggak ada tipsnya. Kalau misalnya mau ngasih tip ya kasih tips kan kayak gitu dok kemarin kan. Buat ini, habis itu divalidate. Udah selesai, kembaliannya 40.000, totalnya 110.000. Kita jual 10 ya kuantitinya ya teman-teman ya, 10. Terus kita next order, udah selesai kan tadi. Nah, habis itu kita kembali, sekarang kita close dulu langsung. Sudah, kita close, sekarang kita masuk lagi di inventory tadi, kita cek sekarang di master product. Kita lihat donat, ya kan. Jadi 90. Terjual 10. Terjualnya dari mana? Kita klik. Misalkan ya. Mana sih nggak kelihatan di sini ya? Oke lah, nanti aja. Oke, jadi itu langsung terpotong tadi 10. Tadi terjualnya 10 kan tadi on hand-nya kita, berarti dari 100 kurang 10 kan terjual 10 berarti masih ada 90. Oke,
Gitu tok sebenarnya teman-teman. Gampang kan?